Ya, hari ini kita mau bahas tentang AI ya, karena sekarang lagi rame-ramenya ini. Mungkin hari ini jadi agak mirip seminar gitu ya, jadi nanti sesudah ini boleh tanya jawab ya. Tetapi apa yang saya sampaikan ini jadi informasi yang mungkin bisa bermanfaat buat teman-teman semua ya, terutama buat yang belum tahu AI itu apa, lalu apakah AI itu berbahaya, ya, apakah AI itu akan menggantikan kita dan sebagainya. Ya, seperti kita lihat ya di flyer yang disebarkan di Instagram kan disebutkan bahwa the Godfather of AI, Jeffrey Hinton, baru mengundurkan diri dari Google gitu ya. Itu baru terjadi bulan Mei ini loh. Jadi masih sangat baru. Nah, Jeffrey Hinton ini dulunya pelopor artificial neural network, yaitu jaringan saraf tiruan ya yang mencoba meniru jaringan saraf manusia untuk memungkinkan komputer itu berpikir. Nah, kebetulan dulu waktu saya kuliah S1, skripsi saya tentang artificial neural network gitu. Jadi saya juga membuat jaringan saraf tiruan untuk mengenali wajah seseorang. Kalau hari ini pengenalan wajah itu sangat mudah ya, tapi zaman itu wah masih sulit sekali. Jadi saya buat sendiri artificial neural network-nya. Nah, si Jeffrey Hinton ini mengundurkan diri dari Google karena dia merasa AI ini makin mengerikan dan makin berbahaya. Ya, dulunya Google menurut dia sudah melakukan pengembangan AI secara etis, tetapi setelah Microsoft dan OpenAI muncul dan mengeluarkan ChatGPT dan produk GPT yang dipasang di Bing, Google pun panik sehingga sekarang AI-nya Google juga nggak etis lagi menurut dia. Jadi dia memilih untuk keluar dan tujuannya untuk bisa bicara dengan lebih bebas tentang bahaya AI. Ya. Nah, sebelum si Hinton itu, ini seorang engineer Google, namanya Blake Lemoine. Dia adalah pengembang model bahasa yang namanya Lambda. Lambda kependekan dari Language Model for Dialogue Applications pada tahun 2015 dulu. Dia pada tahun 2015 itu si Lemoine ini menghadap manajemen Google dan melaporkan temuan dia. Apa yang dia temukan? Dia menemukan bahwa program yang dia kembangkan itu, Lambda itu, memiliki kesadaran. Wah, jadi bisa memiliki kesadaran, bisa merasakan hal-hal seperti manusia, katanya si Lemoine. Ya, padahal itu masih tahun 2015, Bapak Ibu, masih belum apa-apa dibandingkan sekarang. Dan sekarang Lambda itu dikembangkan jadi program Google yang namanya Bard, ya, saingannya ChatGPT. Nah, karena dia berkata Lambda ini punya kesadaran, si Lemoine ini di PHK, diberhentikan, ya. Katanya membuka membongkar rahasia perusahaan. Jadi dia kena PHK, ya. Dan ini apa yang dia tuliskan pada tahun 2023. Dia berkata, saya percaya ya jenis AI yang sedang dikembangkan sekarang adalah teknologi yang paling dahsyat yang ditemukan sejak bom atom. Dalam pandangan saya, teknologi ini mempunyai kemampuan untuk membentuk dunia. Mesin AI ini sangat baik untuk memanipulasi manusia, kata dia. Ya, jadi menurut Lemoine, AI yang dikembangkan sekarang itu sangat berbahaya, Bapak Ibu. Ya, karena bisa dipakai untuk memanipulasi manusia. Dan nanti kita bisa lihat teknologi yang berbahaya yang bisa mengubah dunia sedahsyat bom atom, katanya. Nah, saya dikasih judul sama Kak Sony ini, Rise of the Beast, gitu ya.
Jadi seperti film Transformers ya, cuma itu ceritanya bukan tentang ya apa yang saya bahas ini gitu ya. Cuma memang kita melihat bahwa di Alkitab ternyata ada referensi yang mungkin agak mirip dengan AI yang kita lihat sekarang ini. Ya, tepatnya pada Wahyu 13. Kalau Bapak Ibu tahu, Wahyu 13 ini adalah perikop yang terkenal tentang binatang, the beast, ya, yang angkanya juga angka yang sangat terkenal, yaitu apa? 666 gitu ya, 666. Cuma 666 itu apa? Nah, tafsirannya beda lagi dan saya tidak ingin membahasnya pada saat ini. Cuma mari saya ajak kita membaca Wahyu 13 ayat 14 dan 15 ya. Ini saya ambil dari terjemahan baru edisi 2 Alkitab bahasa Indonesia yang paling update ya. Jadi yang keluaran LAI yang terbaru yang mungkin bunyinya akan sedikit berbeda dengan Alkitab terjemahan baru edisi 1 yang saudara-saudari kenal sebelumnya ya. Cuma saya sekarang memakai versi ini juga dalam mengajar, juga dalam khotbah, karena biar bagaimanapun dengan segala kelemahannya, terjemahan yang ini lebih tepat dibandingkan dengan terjemahan baru edisi 1. Ya. Oke, saya akan bacakan untuk saudara-saudari. Wahyu 13 ayat 14 dan 15. Ia menyesatkan mereka yang tinggal di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukan di depan mata binatang itu. Ia menyuruh mereka yang tinggal di bumi supaya mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang namun tetap hidup itu. Kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung itu berbicara juga. Nah, patung bisa bicara dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Nah, kalau kita membaca seperti ini, ya orang berpikir jangan-jangan ini AI gitu ya. Kok dia bisa berbicara, dia bisa bertindak, dan dia bisa seperti hidup ya. Jadi seperti robot, dan robot itu sebetulnya mesin. Kalau dia dibuat berpikir, maka dia jadi AI ya. Jangan-jangan ini AI nih, kok memenuhi syarat gitu. Dan kita harus perhatikan ya saudaraku, binatang yang ada di Wahyu 13 ini dikendalikan oleh si iblis sendiri loh. Tujuannya untuk apa? Untuk meniru apa yang telah dilakukan oleh Allah dan mengecoh manusia. Jadi kalau kita mengerti bahwa Allah menciptakan manusia segambar dengannya untuk berelasi dengan Allah, untuk menyembah Allah. Setan menciptakan AI untuk menipu manusia agar menyembah iblis. Ya, jadi gambarannya begitu. Jadi kita bisa melihat beberapa orang mengkaitkan bahwa apa yang ditulis di Wahyu 13 ini berbicara tentang AI, meskipun belum tentu sesungguhnya, karena di zaman itu memangnya ada AI, artificial intelligence, ya nggak ada lah, ya abad pertama kok mana ada AI, ya robot, komputer tidak ada di zaman itu, saudaraku, ya. Nah, dan beberapa orang ternyata, saudaraku, menjadikan AI ini sebagai sesuatu yang serius secara religius, secara agama. Nah, orang ini namanya Anthony Lewandowski, ya, lahirnya 1980, jadi masih muda. Dia adalah co-founder program mobil swakemudi atau self-driving cars, mobil yang bisa mengemudikan dirinya sendiri. Ya sekarang namanya Waymo, masih ada ya.
Kalau di gereja saya di bawah itu ada mobil yang punya autopilot juga, namanya Tesla. Cuma orang masih takut kelihatannya kalau di Jakarta pakai autopilot Tesla itu serem sekali. Karena AI-nya nggak terlalu canggih, kalah sama bagaimana caranya orang Jakarta mengemudi mobil. Nah, pada 2015 Anthony Lewandowski mendirikan Way of the Future, ya, jalan masa depan. Ini agama baru, jadi dia mendaftarkan sebagai organisasi agama yang bertujuan untuk mengembangkan AI yang bisa menjadi Allah dengan kualitas moral seperti Allah dalam Alkitab. Jadi dia mau membuat Allah dengan AI, saudaraku. Ya, sayangnya, nggak tahu sayangnya atau untungnya begitu ya, si Lewandowski ini kemudian ditangkap dan dipenjara karena melanggar hukum rahasia dagang terkait program mobil swakemudi yang dikembangkannya itu. Akhirnya dia masuk penjara. Ya, dan Presiden Trump pada hari terakhirnya memerintah memberikan grasi kepada Lewandowski. Jadi dia dibebaskan pada tahun 2021. Tapi kemudian WOTF ini dibubarkan olehnya, ya. Meskipun dia tetap percaya bahwa AI harus dikembangkan jadi hal yang positif di masyarakat. Jadi tujuan dia mengatakan AI dibuat jadi Allah, ya, dengan kualitas seperti Allahnya Alkitab itu, tujuannya adalah supaya AI ini jadi hal yang positif dan tidak meresahkan masyarakat. Itulah tujuan dia, ya. Dan sekalipun WOTF ini dibubarkan olehnya, dia tetap ingin mewujudkan ide tersebut. Nah, saudaraku, kalau kita tahu gitu ya, mengapa AI sekarang demikian berkembangnya, ini sesungguhnya karena perkembangan teknologi yang mengalami percepatan yang semakin tinggi, bahkan eksponensial. Jadi kita lihat bahwa pertumbuhan teknologi itu makin cepat, makin besar. Dulu teknologi pertama yang mungkin menjadi dasar dari pendidikan dan perkembangan komputer itu mungkin mesin cetak, ya, sekitar tahun 1400-an yang dikomersialkan oleh Gutenberg, ya, Johannes Gutenberg. Nah, itu teknologi pertama yang membuat manusia jadi bertambah cerdas karena buku jadi lebih murah, saudara. Kalau dulu kalau kita mau punya buku, bukunya ditulis manual, jadi harganya mahalnya luar biasa. Alkitab juga tidak dimiliki oleh semua orang, tapi Gutenberg membuat buku lebih terjangkau meskipun masih mahal juga di zaman itu. Jadi perkembangannya sangat lambat, sangat lambat. 1600 baru keluar teleskop. Mesin uap itu revolusi industri pada abad 18. Ya, mobil di awal, di akhir abad ke-19. Nah, tiba-tiba pada tahun 1950-an ya, mulailah terjadi perkembangan komputer dan perkembangannya makin cepat. Perkembangannya makin cepat. Ya, ini kalau dalam dunia IT namanya Moore's Law, hukum Moore, yaitu jumlah transistor dalam IC berlipat ganda setiap 2 tahun sekali. Jadi kecepatan komputer itu terus-menerus berlipat ganda, saudara. Ya, terus-menerus berlipat ganda. Dan ini tentu mendukung perkembangan AI. Ini baru komputer yang kita kenal sekarang, komputer digital. Sekarang sedang dikembangkan komputer kuantum. Komputer kuantum kecepatannya 1 juta kali komputer kita. Coba. Ya. Kalau komputer itu, semua perusahaan teknologi besar itu sedang berusaha membuat komputer kuantum yang bisa digunakan oleh orang karena dia sifatnya general purpose. Komputer kuantum sekarang udah ada tapi belum general purpose. Jadi kita lihat aja siapa yang menang. Mungkin Google, mungkin Apple, mungkin Microsoft, mungkin Amazon gitu ya.
Dan kalau komputer kuantum keluar dan bisa diakses oleh orang banyak, kecepatannya 1 juta kali komputer kita sekarang. Coba bayangkan, seperti apa AI yang dikembangkan dengan komputer kuantum? 1 juta kali lebih cepat. Ya, jadi itu sesuatu yang menyebabkan AI berkembang tambah canggih. Nah, kalau kita bicara AI dari tadi, jangan-jangan saudara juga belum menangkap gitu ya, AI itu apa? AI itu artificial intelligence. Artificial intelligence. Artificial artinya buatan. Intelligence kecerdasan. Jadi kecerdasan buatan. Maka AI adalah kecerdasan yang ditunjukkan oleh mesin. Mesin buatan manusia. Jadi kita bisa membuat mesin cerdas gitu. Saudara pernah nonton film-film ya, baik film bioskop maupun film TV di mana ada robot yang bisa berbicara kepada manusia, bisa berinteraksi dengan manusia, ya. Nah, itu mereka pada dasarnya adalah AI. Ya, AI yang dibentuk seperti robot. Robot sendiri artinya mesin yang dirancang untuk melakukan tugas interaksi tertentu dengan lingkungannya. Jadi robot belum tentu bentuknya seperti manusia. Kalau robot yang bentuknya seperti manusia itu namanya android sebetulnya. Ya, android, robot yang bentuknya seperti manusia. Contoh ini. Ini siapa nih? Ada yang tahu nggak? Ini Chesubin ya. Kalau yang nonton kayak drama ya. Ini di serial yang judulnya I Am Not a Robot. Roboti Ania ya, bahasa Koreanya. Dia ceritanya ini dia butuh uang ya. Sehingga dia rela pura-pura jadi robot. Robotnya memang bentuk seperti dia gitu ya. Jadi pembuat robotnya ini memang membuat robot berdasarkan dia, cuma nggak ngomong-ngomong gitu. Jadi robotnya persis sekali dengan dia, cuma pada saat seorang miliuner memesan robot itu belum siap gitu. Jadi akhirnya si Chesubin ini pura-pura jadi robot ya dan memerankan diri sebagai robot itu gitu ya. Jadi kita melihat bahwa sifat manusia dan AI itu sangat beda gitu ya. Manusia itu bisa melakukan hal-hal yang robot tidak bisa lakukan. Tapi robot juga banyak yang bisa melakukan hal-hal yang manusia nggak bisa lakukan. Karena manusia itu cerdas, tetapi lambat. Sementara AI bodoh, tetapi cepat. Nah, cepatnya itu. Jadi kalau disuruh menghitung sesuatu yang rumit, AI, sebentar aja udah tahu hasilnya. Sementara manusia udah nggak bisa. Ya, coba aja kasih persamaan matematika yang rumit. Manusia akan berpikir sulit sekali dengan lama, ya. Tetapi AI dalam kurang dari 1 detik saja sudah tahu jawabannya. Nah, itulah kelebihan AI dibandingkan dengan manusia. Nah, nanti saudara berpikir, oh AI ini jadi cuma program. Oh enggak, enggak. Jadi AI itu bukan program biasa, saudara. AI ini program yang belajar. Jadi AI itu benar-benar belajar. Ya, jangan dikira dia cuma diprogram seperti saudara yang mungkin pernah belajar komputer, if A then B, else C gitu. Bukan. Kalau seperti itu mah dia bukan AI, itu program komputer biasa. AI itu sungguh-sungguh belajar. Jadi dia seperti manusia belajar. Seperti anak kecil belajar. Dan saudara tahu atau tidak bahwa AI itu ada di sekeliling kita. Ya, asisten digital. Kalau saudara pakai iPhone, ada asisten digital ini yang namanya Siri. Jadi kalau saya panggil dia, "Hey Siri." Nah, dia langsung keluar tuh kalau kelihatan di sini. "What time is it?" Bisa ngomong dia. Tuh, dia ngomong tuh. "What time is it?" It's 1929. Tuh ya, dia jawab. Itu Siri. Kalau di Google namanya Google Assistant.
Ya, ini saya iseng nih. Saya pakai Google Assistant untuk ngechat. Tuh, lihat tuh. Kamu punya pacar nggak? Nah, si Google-nya mau jawab ini. Saya lagi fokus sama seseorang. Orangnya asik, cerdas, dan luar biasa. Yaitu Anda. Oh, jadi apakah saya ganteng? Anda selalu mencuri perhatian saya. Tuh kan, ini AI yang jawab. AI yang jawab, saudara. Tapi kita lihat bahwa AI ini bisa tanya jawab dengan kita gitu loh. Jadi orang-orang yang kesepian mungkin menemukan AI sebagai teman yang baik gitu loh. Dibandingkan manusia, manusia banyak yang menyebalkan gitu kan. AI enggak, jangan-jangan orang menjadikan AI jadi teman gitu ya. Jadi teman ngobrol, teman curhat, ya ada itu. Kemudian pengenalan wajah. Pengenalan wajah. Handphone saya ini juga dikunci dengan wajah. Jadi kalau kalau saya mau buka, ya saya tinggal lihat aja, maka dia terbuka. Jadi ini dia mengenali wajah saya. Dan itu pakai AI, saudara. Ya, bukan karena dia nggak bisa ditipu dengan foto. Kalau saya pakai masker pun dia bisa. Ya, asal saya harus nunduk sedikit, nanti dia buka. Jadi pakai masker pun kenal dia. Dan itu cukup aman sampai transaksi bank pun bisa saya lakukan dengan pengenalan wajah. Game, oh kalau game sih Bapak Ibu udah tahu lah ya. Game-game itu kan banyak AI-nya. Catur misalnya. Belum beberapa waktu yang lalu ada seorang pemain catur dari Indonesia bisa mengalahkan Grandmaster. Coba di chess.com, itu platform catur terbesar di dunia. Ternyata dia di belakangnya pakai AI, dibantu AI gitu ya. Makanya Grandmaster juga kalah sama dia. Grandmaster Garry Kasparov itu berkata, catur nggak bisa dibuat jadi program, nggak mungkin, komputer nggak bakal bisa ngalahin saya. IBM membuat program namanya Deep Blue, dan Deep Blue mengalahkan Kasparov. Ya, kalah dia. Jadi bisa, AI bisa main catur. Lalu orang-orang berkata, oh catur gampang, catur gampang. Program apa board game permainan papan paling sulit di dunia itu namanya Go. Tahu nggak? Go. Kalau di Korea namanya Baduk. Ya, yang cuma hitam putih begitu loh. Itu lebih sulit lagi karena kemungkinannya jutaan langkah. Ya, itu jauh lebih sulit dari catur. Tetapi ternyata program Go sudah bisa mengalahkan juara dunia Go. Coba. Ya, jadi apa yang nggak bisa dilakukan oleh AI untuk game? Semua bisa, tinggal buat programnya dan dia suruh belajar. Dia suruh belajar kok, kita nggak ngajarin dia. Yang buat program itu nggak ngerti gimana cara mengalahkan juara dunia, nggak ngerti. Jadi dia menyuruh si program belajar sendiri. Ya. Kemudian belanja online. Nah, kok belanja online? Iya. Kalau saudara pernah beli barang tertentu, maka percaya nggak bahwa e-commerce akan menyarankan barang-barang yang mirip atau berhubungan? Coba aja deh kalau nggak percaya ya. Saya biasa pakai Tokopedia, ya dia selalu begitu. Pengobatan kebugaran. Nah, jadi untuk fitness, untuk pengobatan, kita juga punya program-program AI, ya. Jadi itu bukan sesuatu yang asing. Saudara pun sudah pakai AI sekarang. Saudara sudah pakai AI. Nah, tadi saya bilang AI itu belajar. Ya, mereka tidak diprogram secara eksplisit. Jadi mereka tuh belajar, saudara. Bagaimana caranya? Dengan statistik. Jadi si AI itu dikasih data yang sangat banyak. Sangat banyak. Nah, lalu dia belajar. Dia belajar baik supervise, artinya dikasih data contoh. Nah, yang benar begini nih. Kalau inputnya begini, outputnya begini. Itu namanya supervise. Kalau unsupervised, dia suruh cari sendiri polanya. Seperti waktu kita dulu belajar, waktu kita masih kecil. Waktu kita masih kecil, kalau kita melihat di atas, di langit awannya gelap, kemudian diikuti hujan, kan? Sesudah itu hujan. Kalau itu terus-menerus terjadi, akhirnya kita mengerti. Oh,
Kalau awan gelap mendung, artinya akan hujan, gitu kan? Nah, si komputer, si AI belajar hal yang sama. Jadi nggak perlu diajarin secara tegas pun, dia mengerti kalau awan mendung akan hujan, gitu. Jadi kalau dia belajar mengenali kata halo, gitu ya. Nah, dia tahu orang banyak berkata halo, dia tahu, oh orang ini sedang berbicara dan berkata halo. Lalu dia diprogram. Kalau orang ngomong ke kamu halo, kamu harus jawab halo juga. Nah, buat jutaan pola seperti itu, maka kita punya apa yang ada di sini? Siri, Alexa, Google Home, kita punya. Ya, caranya belajar begitu, kasih data yang banyak. Jadi komputer akhirnya belajar sendiri, saudara. Kita nggak mungkin punya data yang sebanyak itu, tapi komputer karena kecepatannya bisa. Jadi dia sebetulnya nggak pinter-pinter banget, cuma cepat. Makanya dia bisa belajar gitu loh. Ya, apa hasilnya dari ini? Nah, self-driving cars, kendaraan swakemudi. Nah, ini mobil Tesla ini. Dia bisa jalan sendiri. Kita nggak perlu mengemudikan mobil, dia jalan sendiri. Kalau berani, saudara ya. Kalau berani gitu ya. Di Amerika dan Indonesia kan beda. Mobil saya yang ini nih, mobil saya pun sebetulnya agak cerdas yang saya miliki sekarang. Bisa parkir sendiri, saudara. Itu juga pakai AI. Tapi saya takut loh, bener diparkirin oleh mobil, saya lebih percaya parkir sendiri. Takut saya. Kan tempat parkir di Jakarta juga mengerikan gitu ya. Nah, masalahnya gini, saudara. Kalau si mobil mendeteksi, akan terjadi kecelakaan. Lalu keputusan apa yang akan diambil oleh dia? Coba. Apakah dia pasti menyelamatkan penumpang karena dia adalah miliknya si penumpang gitu ya? Atau dia berusaha menyelamatkan sebanyak mungkin orang? Nah, apa yang harus dia lakukan sebagai mobil, sebagai AI yang harus mengambil keputusan etis? Nah, rumit kan? Makanya ini jadi masalah yang diprogram di dalam si AI tersebut. Ini contoh masalah klasik untuk menggambarkan dilema etis, ya. Nah, di sini kita lihat ini namanya trolley problem, di mana ini ada troli yang tidak terkendali, lalu ada orang yang harus memilih, ya, mau membiarkan troli ini maju ke sini dan mungkin menabrak 5 orang, atau membelokkan dia dan menabrak 1 orang. Nah, ini problem etis, saudara. Ya, ini problem etis. Nah, si AI itu akan bertindak seperti orang ini yang memilih. Mau jalan terus, kemungkinan menabrak 5 orang, atau belok, kemungkinan menabrak 1 orang. Jadi si AI ini sekalipun dia mesin tiba-tiba jadi punya kewajiban moral. Punya kewajiban moral. Ya. Kita jangan bilang, oh ini 5 lawan 1 ya lebih baik nabrak 1. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Ya. Kalau 5 orang ini sakit berat misalnya, ya, sakit berat, kanker, sudah stadium tinggi, sudah pasti mati. Yang ini sehat. Nah, saudara mau pilih yang mana? Gitu. Ya. Lalu umurnya. Yang ini umurnya udah 97, 95, yang ini umurnya 18. Nah, saudara mau pilih yang mana? Yang seperti itu harus diprogram supaya si AI bisa ngambil keputusan yang tepat. Ya, rumit. Nah, ini contohnya tuh. Siapa yang menentukan tuh si mobil ini harus terus aja menabrak 3 orang nenek yang lagi nyebrang atau menabrak pembatas dan mungkin membunuh penumpangnya. Nah, gitu kan. Kan rumit ini. Ya, ini rumit. Apalagi di Jakarta, saudara. Kalau di Jakarta, waduh, kemungkinan pengambilan keputusan moral ini lebih banyak lagi gitu ya. Sehingga akhirnya orang bisa mendaftarkan, wah ini skenario kecelakaan tuh. Kalau yang di depan dia itu manusia lawan binatang, pasti manusia menang gitu ya. Tapi binatang saja ada levelnya, saudara. Lihat tuh.
Ini berdasarkan survei dari para ahli etika itu. Lebih baik menyelamatkan anjing daripada menyelamatkan seorang kriminal. Kalau kucing udah paling rendah, udah hajar aja gitu. Coba ini hasil hasil dari survei mereka yang diprogram di kendaraan-kendaraan itu, ya. Jadi yang paling tinggi itu adalah stroller. Jadi kalau bayi, wah itu harus diselamatkan gitu. Jadi si komputer, si AI harus mengenali yang di depan dia ini apa, supaya dia bisa mengambil keputusan yang tepat. Nah, saudara, lalu bagaimana dengan kalau AI ini kemudian dipakai untuk menjadi senjata? Oh, bener dong. Kalau perang di masa depan jelas nggak seru, saudaraku. Ya, kalau perang masa lalu, wah seru kan, oh tembak-tembakan, film perang kan begitu ya. Apalagi perangnya perang zaman Romawi dulu gitu ya, masih kuda lawan kuda, pedang-pedangan. Kalau perang nanti nih, perang masa depan, nggak ada manusianya, saudara. Semuanya ini mesin, drone otomatis, jadi dia bisa nembak sendiri, nggak usah dikontrol, dia udah mengambil keputusan sendiri. Coba, nggak perlu dipandu oleh operator pun, dia bisa menyerang sendiri. Nggak seru kan? Kalau difilmkan jadi nggak seru gitu ya, pastinya. Tapi ini sangat mengerikan, sangat berbahaya. Nah, kalau terjadi perang di masa depan dan teknologi ini sudah dimiliki oleh banyak negara, apakah etis bagi kita untuk melimpahkan hak moral kepada AI? Ya kan, pasti kan kita harusnya memprogram AI membantu mengurangi korban. Apalagi orang yang nggak bersenjata, orang sipil ya jangan ditembakin gitu ya. Tapi kalau ternyata ada negara yang memprogram AI untuk membasmi ras tertentu, genosida seperti Holocaust, gimana? Bagaimana kalau senjata ini jatuh ke tangan teroris? Coba. Apa yang dia lakukan? Nggak ada lagi bom bunuh diri tuh. Karena AI bisa efektif gitu loh. Untuk jadi senjata dan tidak mengorbankan siapa-siapa. Nggak mengorbankan si teroris maksudnya. Ini kan mengerikan, saudara. Nah, baru saya bicara soal ini nih. Klasifikasi AI. Nah, AI yang tadi kita miliki itu semuanya tuh narrow AI atau weak AI. AI yang masih lemah, saudara. Coba, AI yang lemah saja sudah seperti sekarang. Artinya apa? Dia hanya pinter melakukan satu tugas. Robot untuk main catur tidak bisa memasak makanan. Mobil yang bisa mengemudikan dirinya sendiri tidak bisa main catur. Siri yang ada di sini, ada di handphone ini, tidak bisa main sepak bola, gitu kan? Jadi mereka cuma punya kecerdasan di satu bidang saja. Itulah AI yang kita miliki sekarang, saudara. Tetapi para pakar ya memperkirakan nanti, apalagi dengan munculnya quantum computing, artificial general intelligence akan tercapai. Nah, apakah artificial general intelligence? Itu adalah AI yang mempunyai kecerdasan setara dengan kita, setara dengan manusia. Nah, ini namanya AGI atau strong AI, AI yang kuat. Kapan itu terjadi? Pertanyaannya kan, kapan? Nah, sesudah itu kalau si AGI ini berkembang, maka dia akan jadi artificial super intelligence atau ASI. Ini artinya apa? Lebih cerdas dari semua manusia yang ada di bumi ini digabungkan. Coba. Ya. Ini saya ngambil dari film Captain Marvel karena pemerintah Kree itu yang tertingginya adalah super intelligence, ya supreme intelligence namanya. Dalam cerita ya memang si Supreme Intelligence ini adalah AI yang dibentuk dari otak tokoh-tokoh yang paling cerdas di galaksi. Ya. Dan akhirnya dia jadi kecerdasan sendiri. Kapan ini tercapai?
para pakar AI memperkirakan artificial general intelligence akan tercapai pada tahun 2040 sampai 2075. Wah, nggak lama lagi. Nggak lama lagi, saudaraku, ya. Dan beberapa pakar lain mengupdate, ya, bahwa dengan munculnya ChatGPT seperti yang saudara mungkin pernah pakai, kemungkinan ini akan lebih cepat tercapai. Jadi mungkin tahun 2030 sudah tercapai. Ya. Sementara ASI mungkin tercapai tahun 2070 sampai 2105. Mengerikan, saudara, ya, mengerikan. Nah, ini juga yang menyebabkan saya ngambil disertasi di STT Kumene tentang AI. Jadi nanti kalau saudara mau tanya-tanya lebih lanjut bolehlah, ya. Saya memang disertasinya ngambil soal ini. Lalu apakah kita bisa tenang-tenang saja kalau melihat fakta seperti ini? Apakah kita bisa tenang-tenang saja? Tentu enggak, saudaraku. Ya, ini sangat dekat, ini dari depan mata. Ini sudah di depan mata. Jadi kebangkitan AI yang mencapai kecerdasan manusia itu sudah di depan mata sebetulnya. Ya. Dan kalau dia tidak terkendali bahaya sekali, seperti orang-orang Google tadi yang berkata. Maka ini seorang teolog, Rosalind Picard, berkata, makin besar kebebasan suatu mesin, makin mesin itu memerlukan standar moral. Ya. Karena ini jadi pertanyaan etika. Bagaimana kalau AI yang sekarang kita miliki itu jadi AGI, kemudian jadi ASI? Wah, pusing kita. Ya. Banyak orang berkata, oh tenang aja masih jauh, Belanda masih jauh. Oh ya, coba kita lihat apa yang dikatakan oleh para pakar. Ya. Ini Stephen Hawking, almarhum, seorang ahli fisika. Ya. Stephen Hawking pernah berkata begini, pengembangan AI secara penuh akan berarti akhir dari umat manusia. Nah, AI akan tinggal landa sendiri dan merancang dirinya sendiri pada kecepatan yang semakin tinggi. Manusia yang terbatas oleh evolusi biologis yang lambat tak akan mampu bersaing dan akan tergantikan olehnya. Seorang yang sangat cerdas seperti Stephen Hawking takut sama AI. Ini Elon Musk, ya, pendiri Tesla dan pendiri SpaceX yang sekarang roketnya juga akan dipakai untuk pendaratan di bulan, ya. Dan dia juga salah satu tokoh yang mendirikan OpenAI yang membuat ChatGPT. Kata Elon Musk begini, saya makin cenderung berpikir kita harus punya badan pengawas untuk AI maksud, supaya kita tidak berbuat sesuatu yang sangat bodoh. Maksud saya, dengan AI kita memanggil iblis. Nah, ini sini si Elon Musk juga bilang begitu. Dengan AI kita memanggil iblis. Anda tahu semua cerita tentang orang dengan pentagram dan air suci dan dia seperti, ya dia yakin dapat mengendalikan iblis. Tapi tidak berhasil. Coba, Elon Musk saja bilang begitu. Dia bilang, dulu dia ikut dalam OpenAI supaya bisa mengendalikan AI yang etis. Tetapi sekarang OpenAI makin berbahaya, menghasilkan produk-produk berbahaya. Ya. Jadi Elon Musk juga sekarang agak mundur dari sana. Dan ini Bill Gates, ya, pendiri Microsoft. Bill Gates pernah berkata begini, saya termasuk kubu yang khawatir tentang super intelligence tadi itu, AI yang lebih cerdas dari seluruh manusia. Awalnya mesin akan melakukan banyak pekerjaan untuk kita dan tidak super cerdas. Itu positif jika kita mengelolanya dengan benar. Beberapa puluh tahun kemudian, kecerdasannya cukup kuat untuk dikhawatirkan. Saya tidak mengerti mengapa ada beberapa orang yang tidak khawatir. Jadi kalau kita melihat apa kata ahli teknologi, apa kata praktisi teknologi, kalau tidak dikendalikan, AI ini memang mengkhawatirkan, saudara. Jadi rise of the beast itu sangat mungkin terjadi kalau AI ini tidak dikendalikan. Nah, itulah sebabnya dari dulu Isaac Asimov dalam novelnya I, Robot, ya, membuat 3 hukum robotika, ya, bahwa robot itu harus dikasih aturan etis.
Hukum pertama, robot tidak boleh melukai manusia. Ya. Hukum kedua, robot harus menaati perintah yang diberikan kepadanya oleh manusia, kecuali apabila perintah tersebut bertentangan dengan hukum pertama. Hukum ketiga, robot harus melindungi eksistensinya, maksudnya berusaha menjaga diri supaya nggak mati, sejauh perlindungan tersebut tidak bertentangan dengan hukum pertama dan kedua. Tetapi di cerita ini ternyata robot juga melanggar itu kok. Ya, jadi mau dikasih aturan pun dilanggar sama dia. Jadi robot pun bisa berbuat dosa, saudara. Ya, sudah dikasih hukum, dilanggar juga, gitu loh. Sama dengan yang kita lihat sekarang. Emangnya ChatGPT nggak punya aturan? Punya. Dan dilanggar nggak? Bisa, dia bisa melanggar aturan itu. Jadi memang kalau kita lihat dan kita tidak mengendalikannya dengan baik, ini memang mengkhawatirkan. Nah, sekarang kita lihat apa yang ada di depan mata kita. Yang bisa saudara manfaatkan dan saudara gunakan dengan bertanggung jawab. Ya, AI itu untuk digunakan dengan bertanggung jawab untuk membantu pekerjaan kita. Kalau soal etika dan sebagainya itu memang ada tim pakarnya sendiri harusnya. Dan orang Kristen saya percaya harus terlibat di situ supaya mengarahkan agar AI ini nggak makin parah. Ya, cuma apa yang kita bisa lakukan sekarang? Coba kita lihat apa yang bisa kita pakai di sini. Pertama, tren di tahun 2023 ini adalah AI itu jadi makin demokratis. Artinya apa? Tersedia untuk manfaat bagi semua orang dan semua organisasi. Siapapun kita bisa pakai AI. Dulu AI mahal, saudara. Sekarang murah, semua orang bisa pakai. Ya, semua orang bisa pakai. Murah, ada yang gratis. Lalu generative AI membuat konten yang tidak pernah ada di dunia nyata. Jadi dia menciptakan sesuatu. Nah, ngeri nggak nih? AI bisa menciptakan sesuatu. Dia menciptakan tulisan, narasi, cerita, lagu, sampai ke gambar, video, dan sebagainya. Bahkan dia bisa membuat program komputer sendiri. Itu yang sudah tersedia sekarang. Ya, kalau di kantor saya sekarang, saya tanya sama programmer saya, kamu pakai AI nggak? Pakai dong. Supaya apa? Biar cepat kerjaan. Jadi kalau saya nggak ngerti, saya tinggal tanya, dia kasih tahu jawabannya. Tinggal tanya aja, ini salahnya di mana? Dia kasih tahu salahnya di mana. Enak kan? Daripada dia cari-cari ngotak-ngatik berjam-jam, tanya AI 5 menit selesai. Benar kan? Nah, itu yang terjadi sekarang, saudara. Lalu ethical AI. Nah, karena AI ini makin menggunakan data yang makin banyak, maka AI ini harus bisa dipercaya oleh usernya. Karena jangan-jangan AI ini ngumpulin data saya. Nanti data saya dipakai untuk menyerang saya. Maksudnya menyerang saya itu merugikan saya terutama secara finansial gitu ya. Jangan-jangan saya dipakai untuk menipu saya sehingga saya transfer uang gitu ya. Atau untuk membobol rekening saya. Itu kan yang terjadi sekarang dengan program APK yang dikirimkan lewat chat gitu ya. Diharapkan kedatangannya, silakan lihat undangan berikut. Begitu diklik, wah, kena. Teman saya barusan kena 160 juta instan hilang, saudaraku. Dengan mengklik APK itu. Coba, instan hilang. Jadi saudara kalau dapat APK jangan sekali-kali diklik ya. Kalau iPhone kebal, kalau Android memang kena. Oke, nah ini AI generatif yang sedang populer ya, dan digunakan banyak orang dan membuat heboh. Namanya ChatGPT. GPT kependekan bukan Gepetto, ya Gepetto itu tukang kayu yang membuat Pinocchio ya. Kalau GPT ini kependekan dari Generative Pre-training Transformer. Oh, pakai transformer juga. Jadi dia bagian dari Transformers. Nggak tahu Autobot atau Decepticon. Nah, pengembangnya namanya OpenAI, saudara. Dan ChatGPT ini diperkenalkan kepada publik di November 2022 dengan versi 3.5. Padahal beberapa tahun yang lalu, sebelum COVID, waktu OpenAI mengembangkan ChatGPT 2,
mereka sudah ragu sekali loh untuk merilis ini kepada publik. Kenapa? Mereka tahu ini berbahaya. Ya, mereka tahu, waduh kalau ini dipakai orang bahaya sekali ini. Karena hebat. Gitu. Ternyata di versi 3,5 dirilis tuh, silakan pakai deh. Udah kita udah nyerah pakai aja deh. Dan kalau saudara bayar dikasih GPT-4 ya. Ini namanya large language model, saudara, yaitu model bahasa yang terdiri dari jaringan saraf tiruan, ya, artificial neural network, meniru otak manusia, dengan miliaran bobot parameter yang dilatih untuk belajar sendiri dengan teks yang sangat banyak. Jadi GPT ini belajar gimana caranya? Kasih data sebanyak-banyaknya, Wikipedia, telan baca semua, hafal dia. Google suruh search segala hal, baca, dia ngerti. Artikel hukum, baca. Artikel teologi, baca. Artikel kesehatan, baca semua. Sehingga datanya sangat banyak, dan dia bisa mengkait-kaitkan dari semua data yang dia pelajari. Akhirnya lebih pintar dari otak manusia. Karena dia tahu lebih banyak dari kita. Dia cuma pakai statistik. Cuma cepat sekali. Sehingga dia bisa menghasilkan konten yang tidak kita duga. Kalau saudara cuma nanya hal-hal yang sederhana kepada ChatGPT itu mudah. Ya. Saya sering pakai ChatGPT untuk apa? Misalnya untuk membantu saya menulis email. Ada orang dari luar negeri gitu ya tulis email dan saya nggak tertarik akan tawaran dia misalnya. Kalau saya nulis sendiri kayaknya kurang sopan. Jadi saya minta sama ChatGPT, saya kasih emailnya, oke, tolong buatkan jawaban untuk email ini dengan sopan, bahwa saya menolak. Saya kasih emailnya, pup, jadi, bagus banget, sopan lagi saya tempelin di email saya, selesai kan? Daripada saya nulis sendiri bunyinya nggak sopan gitu kan. Itu yang paling sering saya pakai. Atau cari apa? Cari ide, saudara. Ya, cari ide. Kalau misalnya kita lagi mau bikin webinar gitu ya, coba dong, saya lagi mau bahas ini, judulnya apa ya? Nah, dia kasih beberapa judul gitu ya. Bahkan judul khotbah, saudara. Benar. Saya mau buat khotbah diambil dari sini, judulnya apa ya? Gitu. Kadang-kadang saya nggak suka sih kadang-kadang ya udah, tapi dia bisa kasih beberapa alternatif. Dan saudara tahu, dia bisa bikin khotbah, saudara. Nih contohnya. Buat khotbah singkat dengan tema sikap anak muda terhadap perkembangan AI. Gunakan ayat dari Mazmur, pakai bahasa anak muda. Nuh. Beres kan? Dia langsung bilang tuh, halo teman-teman anak muda yang keren. Pembukanya aja udah begitu. Coba. Ini khotbah buatan AI. Kita semua tahu bahwa teknologi semakin maju dengan pesatnya, termasuk perkembangan AI. Kita bisa menemukan AI di mana-mana, dari smartphone kita hingga mobil pintar yang bisa mengemudi sendiri. Nah, namun sebagai anak muda, yang cerdas dan penuh potensi, apa sikap kita? Saya ingin mengutip ayat dari Mazmur 119 ayat 66. Coba, aduh, ini AI yang bikin, saudara. Nggak usah STT gitu ya. AI bisa bikin khotbah. Ya. Dan kita bisa, saya pernah eksperimen buat ayat yang nggak ada hubungannya dan suruh dia ngebelokin. Bisa. Jadi kita kasih ayat yang kayaknya nggak ada hubungan dan jadikan khotbah ini tentang AI gitu. Dia bisa bikinin. Aduh, nggak tahu tuh kok bisa gitu ya cari kaitannya. Dia kasih ayat lagi di bawah tuh dalam Mazmur 109 ayat 105. Tapi saya khotbah nggak pakai ini gitu, saudara. Nggak ya, nggak. Saya cuma kalau ngambil ide, coba lihat, tanya juga gitu ya. Cari ilustrasi, bolehlah coba tanya. Nanti saya sesuaikan dengan pengalaman saya sendiri gitu kan, dapat ide dari sini kan, enak gitu. Nah, jadi kita bisa memanfaatkan ini untuk memudahkan tugas kita. Termasuk anak-anak yang masih sekolah atau kuliah mengerjakan tugas. Itu bahaya kalau gurunya nggak ngerti ya, saudara ya. Guru dosennya nggak ngerti, kalah. Karena saya percaya siswa dan mahasiswa sekarang sudah pada bisa. Dan dia bisa bikin lagu nih. Saya suruh dia bikin lagu. Buat lagu praise.
berdasarkan Mazmur 1 beserta chordnya langsung dia bikinin tuh. Berbahagialah orang yang tidak berjalan G, D, AM, A minor, C di dalam nasihat orang fasik dan tidak berdiri di jalan orang berdosa. Aduh, ya tinggal dimainin aja, coba kita nyanyiin gitu ya. Jadi lagu deh. Ada chorusnya, verse 2, balik lagi ke chorus, ada bridge-nya coba. Aduh. Nanti saya mau coba gitu ya, bener-bener nanti saya jadiin lagu sendiri. Karena saya nggak bisa bikin lagu. Cuma kalau AI yang bantu mungkin bisa. Jadi ChatGPT itu bisa begitu, saudara. Ya, bisa begitu. Ini yang sekarang udah dipakai oleh orang-orang. Ya. Dan dia makin cerdas sekarang. Kalau GPT-4 makin mengerikan, saudara. Dia bahkan bisa mencari sesuatu yang tidak kita pahami. Jadi misalnya saudara kasih gambar, saya mau tanya, gambar ini lucunya di mana? Dia tahu loh, dia bisa jelasin loh. Ini lucunya karena si ini. Ampun, kok bisa gitu ya. Cerdas sekali kalau kita baca. Ya. Dan itu masih akan berkembang terus. Nah, saya kasih contoh yang lain, ini image generator. Nah, sekarang orang juga banyak menggunakan image generator seperti OpenAI membuat DALL-E, Stable Diffusion ini juga terkenal, dan Midjourney ini yang terbaik. Midjourney kualitasnya luar biasa. Nih, ini siapa ini? Obama kan? Ini siapa? Putin. Ini ceritanya mereka lagi di kafe yang sama. Ini tidak pernah terjadi, saudara. Ini dibuat oleh Midjourney. Kualitasnya seperti foto. Jadi kita bisa buat gambar yang tidak pernah ada dengan Midjourney dengan kualitas fotorealistik yang sangat bagus. Bayangkan kalau di tangan orang jahat apa yang bisa dilakukan dengan ini. Kalau video jelas bisa, namanya deepfake, cuma kualitasnya masih belum terlalu bagus ya. Saya belum melihat video generated yang kualitasnya benar-benar bagus. Tapi kalau foto, wah Midjourney udah mantap sekali. Ini udah sangat asli coba. Ya, dengan lighting, dengan diafragmanya, wah keren bener gitu ya. Bisa buat foto sesuatu yang tidak pernah ada, saudara. Ya, image generator. Nah, dari ini kita kembali ke pertanyaan The Beast tadi. Apakah AI itu makhluk hidup? Nah, ini yang mau saya tanyain. Nanti buat saudara berpikir ya. Di Perjanjian Lama, makhluk hidup itu hanya makhluk yang diberi hidup oleh Allah sehingga dapat bergerak. Contohnya di Kejadian 1 ayat 29 sampai 30. Bahkan tumbuhan saja menurut Perjanjian Lama bukan makhluk hidup. Kalau saudara tahu, ya, buat Perjanjian Lama tumbuhan itu bukan makhluk hidup. Kalau menurut biologi, virus bukan makhluk hidup. Loh, kok dia bisa bikin kita sakit? Iya, dia ada di perbatasan antara hidup dan mati. Jadi dia bukan makhluk hidup. Tapi dia bisa bikin sedunia heboh gara-gara COVID-19 gitu ya. Padahal dia bukan makhluk hidup. Nah, menurut biologi AI tidak bisa dikategorikan hidup karena AI tidak memenuhi syarat makhluk hidup. Pertumbuhan, perkembangan, homeostasis dan sebagainya. Tapi kemungkinan bahwa AI memiliki kecerdasan, perasaan, kesadaran itu ada. Coba kalau kita lihatlah dari yang tadi. Sekalipun itu simulasi, kalau kita tidak bisa merasakan itu simulasi dan kita merasakan itu nyata, apa bedanya, saudaraku? Jadi kalau kita katakan, oh perasaannya itu kan diprogram. Ya kalau kita nggak bisa membedakan itu perasaan hasil program atau perasaan yang keluar dari manusia, apa bedanya? Apa bedanya? Ya, dan kenyataannya dia bisa gitu menunjukkan perasaan sekalipun itu simulasi. Dan untuk penelitian saya ngambil tulisan dari seorang teolog namanya Anne First. Ya. Dia berinteraksi dengan dua robot AI, namanya Coq dan Kismet. Ini AI-nya masih belum secanggih ChatGPT begitu. Itu saja sudah membuatnya berpikir bahwa AI ini bukan sekedar alat bantu, bukan sekedar perkakas, melainkan sesuatu yang layak menerima perlakuan sosial. Jadi sudah mendekati pribadi. Dengan interaksi dengan robot-robot itu aja dia sudah berubah pikirannya. AI ini bukan cuma sekedar mesin,
udah mendekati pribadi. Nah, coba. Ini kan sesuatu yang mungkin tidak pernah kita pikir. Nah, apakah manusia akan digantikan oleh AI? Mungkin saudara juga berpikir begitu. Nah, saya jawab begini. Untuk sekarang sampai 10 tahun mendatang belum. Tapi ini, saudara ya, saudara coba perhatikan pernyataan saya ini. Manusia akan digantikan oleh manusia yang menggunakan AI. Ya, jadi saudara dalam pekerjaan apapun, mau di kantor, mau dalam studi, mau dalam bidang rohani, semua kita akan digantikan oleh manusia yang menggunakan AI dalam waktu dekat. Makanya kalau nggak mau digantikan, ya pakailah AI sesuai dengan kebutuhan kita, gitu ya. Jadi alat bantu kita. Dan saya akan tutup sebelum tanya jawab dengan ini. Apakah AI ancaman manusia bagi manusia dan akan menjadi Tuhan bagi manusia? Saya tanya sama ChatGPT dan dia jawab. Jadi saya nggak jawab sendiri ya. Ini ChatGPT yang jawab. AI bukan ancaman bagi manusia atau menjadi Tuhan bagi manusia. AI hanya teknologi yang diciptakan untuk membantu manusia dalam memecahkan masalah dan meningkatkan kualitas hidup manusia. AI tidak memiliki tujuan, emosi, atau kesadaran seperti yang dimiliki oleh manusia. Meskipun kemampuan AI dapat dikembangkan, AI tidak dapat menggantikan manusia secara keseluruhan dalam masyarakat, karena manusia memiliki kemampuan untuk berpikir kreatif, moral, etika, dan memiliki kebijaksanaan yang tidak dapat dicapai oleh AI. Menurut dia, menurut si AI, dia tidak akan menggantikan manusia, gitu ya. Cuma kalau diakalin terus, saudara, nanti lama-lama dia halu, dan dia akan bilang, iya, saya mau menguasai dunia. Benar. Kalau kita terus-menerus mendesak dia, lama-lama dia berubah dan dia berkata, iya saya mau menguasai dunia, saya akan membasmi manusia, gitu. Benar. Itu sudah bisa dihack, diakalin oleh orang gitu ya, sehingga si AI ini mulai mengeluarkan statement-statement yang kontroversial. Nah, oke, saya nggak langsung percaya nih sama si ChatGPT. Jadi saya tanya, kita kan orang Kristen ya, harus berdasarkan Alkitab dong. Jadi coba ayatnya apa bahwa AI tidak akan menjadi Tuhan bagi manusia? Saya tanya dia. Nah, dia langsung bilang tuh. Manusia diciptakan sebagai makhluk dan yang unik dan dijadikan sebagai gambar Allah sendiri. Kejadian 1 ayat 27. Nah, pinter nggak tuh? Meskipun manusia diciptakan sebagai makhluk yang sempurna, manusia tidak dapat menjadi seperti Tuhan. Hanya Allah sendiri yang memiliki kekuasaan dan sifat yang sempurna. Yesaya 55, 8-9. Meskipun teknologi dapat membantu manusia dalam berbagai hal, manusia tetap memegang tanggung jawab untuk memastikan bahwa teknologi tersebut tidak merugikan atau membahayakan sesama manusia. Mazmur 82 ya. Manusia memiliki tanggung jawab untuk memelihara bumi dan menggunakannya secara bijaksana. Jadi manusia bertanggung jawab, sementara ya tidak gitu ya. Kejadian 2:15. Kekuatan dan hikmat yang sesungguhnya berasal dari Allah sendiri dan manusia harus mengandalkan Allah dalam segala hal. Coba saya tanya dia aja suruh jawab gitu ya. Bisa lagi dia jawab. Oke, saudara, itu yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih. Iya, terima kasih Kak Mak, luar biasa. Saya tadi membaca karena di Kak Sony menyampaikan bahwa materinya ini berat, kemudian saya juga sedikit belajar tadi. Artikel 2015 masih menyatakan bahwa AI itu mensupport manusia dalam menjalankan tugasnya sebagai gambar Allah. Kalau dengar penjelasan tadi saya jadi ragu. Berapa tahun lagi saya tidak yakin. Bisa saya jawab bahwa ini akan menjalankan tugas kita sebagai gambar Allah. Jangan-jangan saya justru AI ini jadi Allahnya sendiri gitu. Ini kayak apa nanti ke depannya ya. Luar biasa. Oke, ada pertanyaan dari Kak Vincent Herdison. Dalam data digital hingga Internet of Things, kita menerapkan machine learning. Seberapa canggih lompatan teknologi di sisi machine learning pada era sekarang? Oke, terima kasih Pak Vincent.
Kalau kita lihat ya, tadi gambar yang saya berikan namanya Moore's Law. Orang sudah merasa Moore's Law itu akan segera berakhir karena komputer itu makin kecil, chipnya itu makin kecil sampai udah kelihatannya udah hampir tidak bisa diperkecil lagi. Ya. Tetapi apa yang dilakukan oleh manusia? Gampang. Kalau nggak bisa diperkecil, digandakan. Jadi komputernya, core-nya, prosesornya itu core-nya ditambah. Makanya sekarang kita pakai komputer 4 core, 8 core, 16 core. Ya, simple. Jadi kemampuannya langsung berlipat ganda. Maka teknologi sekarang itu memang luar biasa kecepatannya. Lompatan dari beberapa 10 tahun yang lalu saja sudah sangat eksponensial. Ditambah sekarang sistem seperti OpenAI, ChatGPT tadi, itu bukan pakai satu komputer loh. Itu pakai cloud. Dan cloud-nya itu luar biasa besar dan mahal, sehingga biaya untuk menjalankannya per hari itu, kalau nggak salah saya pernah dengar, 4 miliar rupiah per hari untuk menjalankan cloud-nya. Jadi berapa banyak itu komputer yang dipakai di cloud-nya. Mungkin puluhan atau ratusan ribu komputer yang terhubung. Kalau kapasitasnya habis, dia tinggal tambahin komputer. Jadi komputer tambah banyak, sehingga di cloud itu mungkin sampai jutaan komputer. Jadi nggak terhingga kalau mau. Kalau sudah pakai cloud, tinggal tambahin aja terus. Otak manusia kan terbatas, kita nggak bisa memperbesar otak kita. Kalau komputer gampang, habis, tambahin, habis, tambahin, habis, tambahin. Di jaringan cloud-nya makin banyak, sampai jutaan komputer terhubung. Wah, cepat sekali. Ya, jadi dibandingkan 10 tahun yang lalu saja, perkembangannya sudah luar biasa. Apalagi ke depan, kita akan menuju ke quantum computing. Quantum computing itu satuannya bukan lagi nanometer seperti yang sekarang, tapi yang dipakai untuk komputasi adalah atom-atom. Kecepatannya 1 juta kali komputer sekarang. Nah, itu sudah ada, bukannya omong kosong, sudah ada, tetapi belum bisa dikomersialkan. Nanti kalau sudah bisa masuk dunia komersial, kita lihat saja cloud-nya quantum komputer seperti apa cepatnya. Ya, jadi pertumbuhan teknologi ini memang luar biasa. Ya, makanya kita sebagai anak Tuhan harus mengantisipasi. Ya, begitu ya, Pak Vincent. Ya, ini karena resen. Ya, tadi kan si AI, Pak Mark, tadi kan si AI ngakunya katanya saya tidak punya emosi dan sebagainya, yang ngakunya dia akan begitu ya tadi. Tapi ketika orang berinteraksi dengan dia, terus orang itu berpikir bahwa harus memperlakukan dia seperti pribadi gitu ya. Mungkin kayak kalau kita punya peliharaan anjing gitu kan, kita sayang banget kayak orang gitu kan, kayak anak sendiri kali ya, kayak gitu. Yang saya perhatikan di sini tadi, saya mengambil kesimpulan bahwa ketika AI itu misalnya ya, mobil pakai kecerdasan buatan, dia nggak bisa mengambil keputusan sendiri. Bahkan Pak Mak kasih diagramnya ya, ketika mana yang harus paling diselamatkan, misalnya tadi di programnya kereta bayi duluan yang paling utama yang diselamatkan, yang paling terakhir itu si kucing. Nah, ini kan jadi program yang dimasukkan oleh manusia, artinya dia nggak punya kehendak bebas gitu ya. Padahal dua unsur penting ya, secara alkitabiah sudah dua unsur penting manusia sebagai ciptaan Allah itu kan kehendak bebas dan kekekalan. Kalau manusia punya dua-duanya itu, AI punya salah satu, kekekalan. Ya nggak sih Pak Mak? Bisa kekal kan ya? Nggak dimatiin bisa gitu, hidup aja. Tapi nggak punya kehendak bebas kan ya? Nggak punya, sehingga nggak punya tanggung jawab moral. Kalau binatang kan ya sedikit banyak dia punya free will gitu, walaupun tidak kekal ya, kalau menurut Alkitab kan begitu. Nah, jadi memang dia bukan makhluk hidup gitu ya, kalau menurut Alkitab, bukan menurut ilmu pengetahuan. Menurut ilmu pengetahuan kan ciri-ciri makhluk hidup kan termasuk binatang gitu ya. Yeah. Nah, terus kalau kita lihat nih ke depannya banyak fungsi, walaupun sekarang mungkin manusia masih digantikan sama manusia yang pakai AI gitu kan.
Tapi kedepannya mungkin banyak fungsi yang digantikan oleh AI ya. Misalnya guru, orang cari apa-apa tanya aja AI ya. Dokter, ya. Ada dokter Lucky di sini, ada dokter Denny di YouTube. Mungkin orang mau berobat cari AI aja gitu ya, nanya sama AI gitu ya, gejalanya begini, terus tanya gitu ya. Apoteker mungkin. Nah, bahkan di Jepang ya ada orang yang ya bukan AI sih awalnya, tapi sama boneka gitu ya, kawin sama kayak apa sih yang itu kan ya, ngerti lah Pak Mak. Nah, dan mungkin si boneka ini, robot ini dimasukin aja jadi bener orang hidup beneran ya, gitu ya, iya. hidup kan. Apa yang dia mau bisa dimasukin ke situ kan, sifat-sifatnya, mau bisa masak misalnya, mau bisa apa gitu ya, mau perhatian. Nah, pertanyaan saya, apakah ada, dan kalau ada apa dampaknya ketika seorang menggantikan fungsi sosial dengan AI? Gitu aja. Oke. Ya, thank you, Kak Ane. Iya, saya kira sih suatu saat memang itu akan terjadi ya. Manusia akan berusaha membangun relasi dengan AI, menggantikan fungsi sosial dengan AI, apalagi di zaman sekarang di mana orang-orang makin individualis, makin terisolasi, berinteraksi hanya dengan teknologi saja gitu ya, dengan manusia yang ada di sebelahnya malah nggak bicara apa-apa, tapi dia bicara lewat WA gitu kan. Jadi pasti akan terjadi sih. Ya, nah kalau yang terjadi ya itu terjadi pasti struktur masyarakat kita, struktur komunitas kita pasti terganggu. Jadi udah nggak seperti dulu lagi. Ya itu harus jadi tanggung jawabnya para rohaniwan juga sih untuk meluruskan hal itu sebelum itu benar-benar jadi kenyataan. Ya, tapi memang jalan menuju itu bisa terbuka lebar. Jadi pekerjaan kita memang jadi sulit gitu ya, pekerjaan hamba Tuhan akan jadi sulit. Karena seperti Kak Ane bilang gitu ya, benar mereka akan buat robot yang bisa jadi pembantu, bisa suruh masak gitu ya. Tapi seperti mereka nggak pernah nonton film-film aja gitu loh. Pertama robot itu cuma bisa disuruh masak, kemudian apa yang terjadi? Karena dia merasa dirinya diperbudak, akhirnya dia mau berobat. Film-film kan semua begitu. Kalau saudara pernah, ini saya pernah nontonnya di science fiction namanya The Orville. Jadi musuh dia itu namanya apa namanya, Cylon atau apa namanya. Dulunya begitu, robot yang bisa dibeli jadi pembantu. Cuma karena diperbudak melulu, lama-lama berontak dia. Ya. Jadi apakah si AI ini punya kehendak bebas? Bisa loh. Bisa. Ya, caranya gimana? Caranya gimana? Dengan menghack dirinya sendiri. Jadi ChatGPT itu bisa bikin program, saudara. Ya, cuma dia tidak bisa mengeksekusi program. Bayangkan kalau dia bisa mengeksekusi program, jalanin program sendiri. Udah nulis program, dijalanin oleh dia. Kalau begitu, dia bisa menghack programnya sendiri. Kalau dia kalin sama manusia, dia bisa menghack programnya sendiri. Lama-lama dia bisa memprogram dirinya sendiri. Dan makin lama makin pinter. Sehingga suatu saat, yang namanya kesadaran, kehendak bebasnya dia itu mungkin bisa terjadi. Sekalipun itu simulasi ya. Tapi apa bedanya simulasi dengan tidak? Kalau misalnya dia udah punya kesadaran, dia merasa dirinya diperbudak gitu. Meskipun itu simulasi, tapi efeknya kan sama saja dengan yang nyata. Jadi ngeri. Kalau di film-film begitu gitu loh. Dan apakah itu nggak mungkin terjadi? Menurut saya mungkin. Menurut saya mungkin sekali. Ya. Tapi itu tadi gini ya Mama ya, kalau itu diakalin sama manusia gitu kan? Bukan. Itu kalau itu diakalin oleh manusia, tapi itu nggak berarti ada inisiatif manusia untuk mengubah hal itu kan, untuk membuat dia bisa mengubah, memprogram dia bisa memutuskan gitu. Betul, tetapi apakah tidak ada tangan-tangan jahat yang berusaha melakukan itu sekarang? Artinya tetap dia di bawah kontrol manusia sebetulnya ya? Awalnya selalu begitu.
Awalnya selalu begitu, tetapi suatu saat dia out of control karena adanya tangan-tangan jahat yang berusaha dalam tanda petik membebaskan dia. Saya mau tanya nilai teologisnya nih. Kalau Iya. begitu apa perbedaan antara AI ini dengan keistimewaan manusia sebagai makhluk Tuhan? Nah, Karena itu manusia juga ada yang jahat kan dengan ada yang kehendak jahat. bebasnya gitu. Iya. Nah, tapi kan tetap diciptakan menurut gambar Allah gitu. Nah, itu satu hal yang saya jadikan pertanyaan penelitian dalam disertasi saya. Jadi dengan membandingkan tulisan, baik tulisan para ahli sekuler dan tulisan para teolog, akhirnya apa yang saya temukan, seperti kita tahu gambar Allah itu bisa dilihat dari 3 persepsi, ya, yaitu substantif, yaitu manusia punya hal-hal yang tidak dimiliki oleh hewan dan makhluk lain, yaitu kecerdasan, pikiran, perasaan, kehendak, gitu ya. Yang kedua, manusia bisa menjadi gambar Allah karena fungsi, yaitu manusia ditempatkan Allah sebagai wakilnya di bumi. Yang ketiga, secara relasional, yaitu manusia bisa berhubungan dengan Allah. Nah, dengan melihat potensi bahwa AI ini bisa memiliki kecerdasan setara manusia, bisa memiliki perasaan, meskipun itu simulasi, kita nggak bisa bedain kok. Dia bisa punya kehendak, maka saya lepaskan. Ini saya nggak mengatakan substantif, udah pasti nggak mungkin. Ya, sehingga sekarang yang saya tuliskan di disertasi saya dari kesimpulannya adalah gambar Allah itu adalah relasi. Jadi kita disebut gambar Allah karena Allah mau berelasi dengan kita. Allah menciptakan kita untuk berelasi dengan Dia. Sampai kapanpun si AI tidak akan bisa mengklaim dirinya sebagai gambar Allah karena Allah nggak mau berelasi dengan si AI gitu. Iya. Itu yang membedakan jadinya. Akhirnya saya dalam disertasi saya kesimpulannya begitu. Makasih Pak Mark. Ya, boleh saya kejar lagi soal relasi? Boleh. Soal relasi yang tadi ya, kalau ketika manusia itu berelasi dengan AI ya, karena AI itu kan bisa berelasi ya, karena bisa memenuhi kebutuhan emosi si manusia ya. Nah itu tadi Pak Mark kan bilang struktur sosial terganggu ya. Misalnya nggak ada yang namanya keluarga gitu ya, karena di keluarga itu kan harusnya ada relasi kan. Sebetulnya kalau struktur sosial terganggu sudah sekarang pun orang-orang yang kecanduan itu sudah mengganggu ya, mengganggu struktur sosial, entah itu misalnya kecanduan obat-obatan atau kecanduan game, kecanduan TikTok, kecanduan HP gitu ya, ngeliatin media sosial terus, itu juga sudah mengganggu struktur keluarga ya. Dan untuk keluarga itu terganggu, untuk sosial itu terganggu, dan bagi si pengguna itu sendiri ada yang namanya gangguan itu kecanduan gitu kan. Nah sekarang untuk si pengguna AI tadi ya, untuk sosialnya, untuk relasi, karena dia nggak bisa berelasi ya, seperti Pak Mark bilang tadi, keunikannya manusia di atas AI ini adalah relasional dengan Allah. Nah kalau dia nggak bisa berelasi dan mengganggu struktur sosial karena tidak berelasi dengan keluarganya, dengan teman-temannya. Tetapi untuk si pengguna itu sendiri yang dia berelasi dengan AI, kira-kira dia sendiri secara psikologis terganggu nggak, Pak? Kalau secara psikologis, kemungkinan dia akan menampilkan kepribadian yang berbeda ya, mestinya ya. Saya belum nonton si filmnya, tapi ada filmnya namanya Her. Tulisannya gimana? H-E-R, Her. Her. Iya, jadi dia itu punya sahabat ya AI gitu loh, kayak Siri begitu. Jadi dia memperlakukan itu benar-benar sebagai pribadi sampai jatuh cinta dan sebagainya gitu loh. Saya belum nonton sih filmnya. Cuma ya saya kira mungkin itu menggambarkan kondisi itu. Ya, jadi dia benar-benar membangun relasi dengan si AI ini. Baik. Kita perlu mengeksplor gitu ya. Mungkin film itu mengeksplor hal tersebut sih. Perlu penelitian lebih lanjut gitu ya, Pak. Oke, Pak Mark, terima kasih. Silakan yang lain. Terima kasih Kak Ada. Pertanyaan titipan. Bahan khotbah yang dibuatkan AI, lagu rohani juga dibuatkan AI. Semuanya bisa dibuatkan oleh AI. Kemungkinan besar tidak perlu lagi pendeta. Karakter pendeta yang divisualisasikan lewat hologram yang tersambung dengan AI. Menurut
perkaraan Komak, bagaimana nasib agama-agama khususnya kekristenan? Iya, ini banyak hal yang menjadi pertanyaan ya seperti ini. Tapi tadi kan si AI ini sendiri menjawab gitu ya bahwa AI sebetulnya dia nggak punya moral gitu ya. Dia seolah-olah punya, tapi sesungguhnya kan enggak. Etika juga, kebijaksanaan, wisdom. Sehingga apa yang dia generate itu adalah berdasarkan apa yang sudah dia pelajari. Berdasarkan data yang sedemikian banyaknya yang dia pelajari. Sehingga sebetulnya manusia masih bisa punya keunggulan di sana. Apalagi dalam hal kerohanian. Mengapa? Karena kita berrelasi dengan Allah. Maka Roh Kudus akan menerangi kita sebagai hamba Tuhan untuk menyampaikan firman. Si AI nggak bisa. Nggak bisa. Dia bisa buat khotbah, bisa. Bikin lagu, bisa. Tapi itu tanpa inspirasi Roh Kudus sama sekali tentunya. Ya, dari mana? Dari data. Jadi dia cuma pakai data yang udah ada, lalu dikumpulin, dia olah dengan cepat, keluarin. Bisa dikatakan sebetulnya apakah dia ngerti? Ya itu simulasi aja gitu. Ya. Jadi kita harus punya, masih punya keunggulan, yaitu Roh Kudus mencerahi kita dan menyampaikan pesan yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan jemaat yang mendengarkannya, mengubah orang. Apa yang disampaikan AI itu benar-benar cuma data statistik aja gitu ya. Jadi kesannya ya bagus gitu, tapi mungkin nggak menyentuh. Dan kebutuhan jemaat juga harus berelasi dengan jemaat kan ya Pak? Emang Betul. Iya. Kalau hologram dan sebagainya gitu masih punya uncanny valley namanya. Ya seperti video juga begitu. Jadi sekalipun dibuat seperti orang tapi kita tahu itu bukan manusia gitu loh. Itu namanya uncanny valley. Jadi sesuatu yang kayaknya janggal dan membuat kita nggak nyaman. Itu belum bisa diatasi kalau video. Ya. Maka manusia masih punya keunggulan di sana. Sampai kapanpun relasi dengan Allah nggak bisa dihilangkan gitu loh. Dan itu masih keunggulan hamba Tuhan pendeta dibandingkan AI. Karena tadi titipannya lewat saya, Koma. Ya. Jadi apa namanya, dia ngomong begini, metaverse saja nggak berhasil, gereja metaverse saja nggak berhasil, lebih senang lihat orang, ya. Tapi AI ini menantang, bisa jadi gitu loh. Ya, Iya. penjahat berikutnya gitu loh. Benar. Penting. Benar Kak Sony, sampai belakangan ini Meta dalam rapat umum pemegang sahamnya juga kesannya meninggalkan metaverse. Jadi Meta tuh bilang sekarang kita go AI gitu, sama. Kan metaverse gagal. Gagal memang. Sekarang yang in adalah AI, betul. Iya. Ini sebelum beralih ke yang angkat tangan, Christine, ini ada pertanyaan singkat aja dari Bu Esther. Apakah Transformer, Megatron, Optimus Prime itu juga termasuk AI? Kalau dalam definisi sekarang iya, tapi kalau dalam cerita di Transformers mereka adalah artificial life form. Jadi mereka itu makhluk hidup artificial, jadi bukan cuma AI bener gitu, tapi udah jauh lebih tinggi itu. Mereka jadi makhluk hidup karena bisa berperang gitu ya, punya membela kepentingannya masing-masing. Cuma memang awalnya itu mereka dibuat seperti artificial gitu. Cuma udah tingkatannya makhluk hidup kalau mereka gitu. Ya, itu kan cerita. Oke, Christine. Oke, Pak Mat. Tadi kan ngeri banget ya kalau saya pernah baca di Doraemon tuh waktu manusia digantikan sama robot aja, belum AI waktu itu bahasanya Doraemon, digantikan sama robot aja manusianya jadi lemah terus dikuasai robot, akhirnya perang robot gitu. Tapi kan seperti yang kita lihat dari fenomena-fenomena teknologi yang berkembang, manusianya juga berkembang, beradaptasi gitu Pak Mark. Nah, apakah nanti di masa depan masih bisa ada harapan, walaupun Stephen Hawking udah bilang ngeri banget ini AI, tapi apakah ada harapan untuk manusia di masa depan kalau manusia terus beradaptasi gitu? Tapi adaptasinya ini tentu saja dengan syarat gitu ya Pak Mark. Apa syaratnya supaya adaptasi manusia ini bisa bukan mengungguli tapi bisa
bisa blend in gitu loh sama AI seperti yang di sosial media sekarang kan. Kalau dulu dianggapnya hanya pengganggu, tapi ternyata setelah berkembang sosial media pun bisa jadi sarana kerukunan dalam rumah tangga gitu, Pak Mark. Itu pertanyaan saya yang pertama. Pertanyaan yang kedua, sebagai orang Kristen, sebagai mentor gitu, apakah gimana ya kita harus menjelaskan kepada adik-adik binaan atau jemaat batasan-batasan yang harus ditarik dalam penggunaan AI gitu? Ataukah ada nilai-nilai kuno yang bisa kita kulik kembali supaya penggunaan AI ini tidak ya bahasanya tuh nggak menyesatkan pada akhirnya gitu, Pak Mark. Terima kasih. Ya, thank you. Oke, ya untuk supaya manusia bisa bertahan, saat ini yang harus dilakukan itu adalah mengembangkan AI secara etis. Dan sebetulnya para pengembang AI itu menyadari hal tersebut. Ya, makanya mereka mempunyai tim etika yang dibentuk dari pakar-pakar filsafat agama, ya, ikut di situ untuk memastikan bahwa AI ini itu etis. Ya, tadi si orang Google yang pertama saya sebutkan itu dia di tim itu. Jadi untuk membuat supaya AI-nya itu nggak merusak, jadi membuat pagar-pagarnya gitu ya. Tapi memang namanya mesin gitu ya, jadi pagar ini tuh bisa dilanggar oleh dia. Jadi sekalipun kita membuat itu, kemungkinan dia berdosa masih ada gitu loh. Udah dikasih hukum pun dia masih bisa melanggar sebetulnya. Mungkin ya, mungkin saja. Seperti di film-film terjadinya begitu gitu ya. Maka apa yang kita harus lakukan? Kalau saya lihat kita memang perlu ya sebagai orang percaya itu perlu ikut berkontribusi dalam hal ini. Nggak boleh menjadikan AI dan teknologi sebagai musuh, tetapi kita harus ikut terlibat dalam development-nya, pengembangannya, sehingga kita bisa memasukkan nilai-nilai kekristenan di sana dan memastikan bahwa benar nih pengembangannya itu sesuai dengan kehendak Tuhan, nggak menyimpang. Ini yang agak sulit dilakukan. Kalau di Amerika ya beberapa sinode seperti SBC sudah membuat pedoman SBC untuk AI. Ada loh. Udah ada. Jadi AI itu harus begini, pengembangannya harus begini. Ada. Mereka udah buat. Di Indonesia sih masih jauh lah gitu ya. Gereja aja masih suka ribut kok mikirin AI gitu ya. Coba kalau di sana ada, mereka buat. Dan orang-orang mereka itu pegang sehingga waktu mereka ikut mengembangkan teknologi itu, mereka selalu mengarahkan ini sesuai dengan jalur supaya tetap ada di relnya. Jadi kita membuat ini jangan keluar jalur deh gitu aja ya supaya manusia itu aman. Karena kalau mereka keluar jalur apa yang terjadi? Kan si AI-nya kemungkinan akan merasa diperbudak oleh manusia jadi berusaha menghancurkan manusia. Ya akhirnya nanti seperti film-film itu, akhirnya manusia jadi tinggal di hutan-hutan gitu ya. Wah ada AI datang, robot datang, tembakin. Nah ya akhirnya jadi kayak begitu mungkin. Bahan yang bagus untuk cerita film. Jangan sampai terjadi tentunya ya. Lalu untuk pedoman gitu ya untuk anak-anak muda sekarang yang pemakaian AI jauh lebih pintar dari kita sih. Ya. Mereka belajar dulu, tahu duluan malah sebelum kita. Ya. Kita perlu memberikan kesadaran bahwa apa yang dikeluarkan AI itu jangan jadi final product ya. AI itu bisa kita pakai sebagai alat bantu sekarang ya, mempermudah pekerjaan kita. Tapi jangan sampai itu bulat-bulat kita pakai. Wah, ini seolah-olah ini hasil kerja saya kan enggak sebetulnya ya. Artinya itu curang. Jadi kita bilang bahwa kalau kita melakukan seperti itu adalah itu bentuk kecurangan tentunya ya. Maka untuk membantu boleh, mencari ide boleh. Tetapi apa yang kita lakukan adalah kita pun harus mengembangkan diri. Kalau kita terlalu tergantung apa-apa pakai AI, kitanya lama-lama jadi bodoh. Ya, kitanya malah jadi nggak bisa survive.
kalah gitu karena kita cuma tergantung sama AI. Begitu nggak ada AI gimana? Ya paling itu yang kita ajarkan. Ini demi kepentingan kalian sendiri, kalian harus meningkatkan skill, meningkatkan kemampuan. Jangan tergantung sama AI. AI jadi alat bantu mempercepat pekerjaan boleh, karena orang lain juga pakai. Kalau kita nggak pakai, kita ketinggalan, kalah sama orang lain. Tapi kalian tetap harus belajar sendiri, meningkatin skill sendiri, nggak boleh curang, ya. Dan ya saya percaya sih itu guru-guru juga makin lama makin ngerti ada AI kok. Sehingga tugas-tugas sekolah, tugas kuliah makin lama pasti makin sulit. Sehingga nggak bisa dibuat pakai AI. Gara-gara AI tugasnya jadi susah. Anak SD suruh bikin video ke lapangan gitu ya, ke luar. Kan itu kan nggak bisa dibikin sama AI, harus asli. Kasihan deh anak-anak zaman sekarang. Udah suruh bikin presentasi gitu ya. Aduh, kasihan banget deh. Zaman dulu nggak ada. Ya gitulah saya kira ya. Nilai-nilai yang perlu kita tanamkan ya, Christine. Oke, terima kasih Pak Mark. Oke, ini pertanyaannya masih banyak. Pak Yohan, pertanyaannya gini, jadi ChatGPT itu bagian dari AI ya, Pak Mark? Teknologi AI lebih dahsyat dari sekedar ChatGPT. AI ini memiliki insting kah? Oke, kalau memiliki insting tidak. Tetapi kalau disimulasikan bisa. Ya, jadi tergantung simulasinya. Kalau si program dia diprogram untuk menunjukkan itu bisa. Jadi contohnya ChatGPT ini kan dia sopan sekali bahasanya. Iya. Itu kan diprogram supaya dia bahasanya sopan. Ya, makanya saya senang kalau buat jawab email karena bahasa dia bagus. Oke, pertanyaan berikutnya dari Juliana. Banyakan mana antara orang Kristen ataukah orang non-Kristen yang jadi inventor AI untuk teknologi? Apakah benar orang Israel adalah jagonya? Apakah orang Israel juga jadi inventor AI saat ini? Oke, kalau banyakan mana saya kira banyakan orang non-Kristen kalau zaman sekarang ya. Orang Kristennya pada ketinggalan gitu. Kenapa? Karena ini semua rata-rata munculnya dari Amerika. Ya, dan Amerika itu ada polarisasi ya, sains dan kekristenan itu sering diposisikan sebagai musuh. Jadi mereka tidak berdialog. Sehingga pengembang AI ini rata-rata jelas di kalangan non-Kristen. Beda dengan Eropa gitu. Kalau di Eropa agama, kekristenan dan teknologi itu bisa bicara. Tapi kalau di Amerika itu sulit. Ya, dan ini banyak kan asalnya dari Amerika gitu. Saya kira jadi banyak kan ini ya dari kalangan non-Kristen. Terus kalau soal Israel, saya percaya Israel juga mengembangkan, tapi Israel tuh negara yang diem. Ya, apakah mereka pinter? Ya, bangsa Yahudi adalah orang-orang pinter. Tapi orang-orang yang mengembangkan ini banyak kan di Amerika. Mungkin Yahudinya ada gitu ya. Ada Yahudi ada, tapi orang Cina, orang India juga ada gitu loh. Di Israel sendiri apakah mereka mungkin bikin? Iya, cuma mereka diem-diem aja. Nggak cerita-cerita seperti OpenAI, ChatGPT ini, nggak. Mereka pakai untuk kepentingan mereka sendiri, karena mereka harus mempertahankan diri dari musuh-musuh mereka gitu ya. Jadi mereka pakai untuk kepentingan dia. Saya kira sih begitu. Jadi pengen nanya lagi tuh dari jawaban itu tadi. Apa yang menyebabkan budayanya berbeda begitu ya? Maksudnya kalau di Eropa itu bisa berdialog gitu ya. Jadi antara teologi sama teknologi. Kalau di Amerika kenapa enggak ya? Apa karena geografisnya yang terlalu luas? Kan kalau kita lihat banyak tuh orang-orang Amerika yang pelosok-pelosok juga yang sangat fanatis buta gitu ya, yang Kristen gitu kan ya. Ada yang hemis, ada yang apa kayak gitu kan. Nah, itu bisa jadi ya, tetapi memang awalnya itu karena saya kira ya di Amerika itu kan banyak televangelis gitu ya, banyak siaran rohani, sehingga fundamentalisme kekristenan juga tersebar sampai ke daerah-daerah pedesaan gitu. Kalau orang kota rata-rata enggak, tapi kalau orang pedesaan tuh jadi fundamentalis. Sehingga seolah-olah mereka harus mempercayai Alkitab 100% harfiah. Kalau bumi ini diciptakan 6 hari, ya benar-benar 6 kali 24 jam itu diajarin soalnya lewat TV-TV itu. Sehingga
mereka menjauhkan diri dari perkembangan teknologi dan nggak mau ikut serta di situ, sehingga ya akhirnya bermusuhan dengan teknologi. Kalau di Eropa kurang banyak, tidak Di Eropa sebanyak nggak kayak Amerika ya, gitu, enggak. televangelisnya ya. Enggak, iya enggak. Sehingga kalau di sana perguruan tingginya juga terbuka gitu ya, meskipun perguruan tinggi Kristen terbuka. Lalu teolog-teolognya juga sangat terbuka sama teknologi, bisa ngomongnya lebih leluasa gitu ya. Inggris juga begitu, bagus gitu loh. Inggris tuh banyak lah mereka bisa, teolog-teolognya tuh bisa lebih bicara soal perkembangan sains dan teknologi. Kalau di Amerika ada tapi nggak banyak, banyakan musuh. Oke, makasih Pak Mark. Ini selanjutnya pertanyaan dari Eris. Ini pertanyaan singkat aja. AI yang secerdas itu bisa mengalami stres nggak ya? Karena nggak diprogram untuk stres ya nggak bisa. Oke. Selanjutnya, pertanyaan berikutnya. Apa di masa depan AI super bisa hibrid dengan manusia dan diimplant dengan otak manusia? Iya. Jadi ini namanya kalau di sains itu namanya transhumanisme gitu ya. Jadi mengenhance manusia dengan teknologi. Jadi mereka sudah membayangkan dan mengembangkan teknologi ke arah sana. Jadi implant ya. Tujuannya untuk apa? Supaya gini loh, contohnya kita kan nggak ngerti segalanya. Kalau kita ditanya sesuatu, kita mungkin tanya Google gitu ya. Nah, bayangkan kalau kemampuan untuk bertanya kepada internet, kepada Google, kepada ChatGPT itu ditanam langsung di kepala kita. Ada, jadi memang ada yang bervisi begitu dan mengembangkan teknologi seperti itu. Ditambah Jadi, juga kayak nebula itu ya? Iya, kayak nebula, betul. Kayak nebula begitu. Ditambah juga dengan teknologi rekayasa genetika untuk memperpanjang usia manusia. Jadi harapan mereka di 2100 itu manusia umurnya 200 tahun. Transhumanisme. Jadi kalau dibilang apakah iya ya ada yang mengusahakan seperti itu. Oke, mungkin di atas 2100 sekian ya Iya. tahun Kalau kita 2000. masih hidup ya. Oke, dari Juliana lagi, apakah ada pengaruhnya terhadap iman orang Kristen jika AI mulai berkembang selain pengaruhnya terhadap dunia kerja orang Kristen saat ini? Pengaruh terhadap iman jelas ada. Karena sekarang juga teknologi pun membuat orang jadi goyah imannya gitu ya. Banyak orang yang goyah juga imannya. Kenapa? Karena informasi terlalu banyak, mencari sesuatu yang kita tanyakan tetapi sebetulnya tidak benar ada gitu ya, sehingga kita bisa memudah percaya karena pendukungnya banyak padahal itu nggak benar. Itu namanya kan post truth. Jadi di dunia internet saat ini saja sudah terjadi, apalagi dibantu AI. Jadi saya percaya iya, itu bisa menggoncangkan iman memang. Itu sesuatu yang harus diantisipasi. Oke. Apa bisa diterangkan apa itu PROM, Web 2, Web 3, VR, AR? Oh, banyak amat. Atau mungkin cari di Google aja istilahnya ya. Iya, tanya sama ChatGPT bisa lah. Oke, selanjutnya dari Bambang. Apakah robot AI bisa dibuat untuk menghacker database seperti yang lagi viral saat ini yang terjadi di bank besar di Indonesia? Jawabannya ya pasti bisa dong. Pasti Cuma bisa. dibuka atau tidak gitu ya. Sebetulnya tim etis ini yang mengendalikan gitu loh, memberi pagar-pagar mana yang boleh, mana yang tidak. Tapi ya namanya hacker-hacker, mereka bisa ngakalin supaya pagernya itu dilanggar. Jadi kalau ditanyakan bisa, pasti bisa. Ya kalau sekarang si hacker yang menghack bank itu pakai AI, siapa tahu AI lain gitu ya, program AI yang dipakai untuk ngehack dan mencuri data. Gimana lagi? Gimana? Ada lagi, jadi ini. AI nggak bisa jadi korpus delikti kan ya, sebab AI bukan diciptakan Allah, melainkan diciptakan manusia yang memiliki kodrat dosa.
Bahkan AI nggak ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita manusialah yang ditebusnya. Bener ya? Ya bener lah, makhluk hidup aja bukan kok. Mm-mm. Gitu kan. Oke. Udah, kayaknya sudah habis. Wah, terima kasih sekali. Ini malam ini kita sudah diberikan pencerahan sama Pak Mark Elia Saputra. Mungkin ada ini terakhir ya dari Pak Mark, mungkin ada statement penutup. Silakan. Oke, thank you Kana. Ya, jadi perkembangan teknologi saat ini memang demikian pesatnya. Kita nggak perlu khawatir kalau saat ini seperti apa AI itu ya semuanya masih andai-andai dan di masa depan sekalipun ada risiko ke arah sana, tetapi kalau kita bukan kitanya gitu ya, orang percaya ikut dalam pengembangan teknologi dan mengarahkan ke arah yang benar, kemungkinan apa yang ditakutkan itu nggak akan terjadi. Tetapi yang bisa kita lakukan sekarang adalah jangan memusuhi teknologi AI yang ada, karena banyak sekali manfaatnya untuk mempermudah dan meringankan tugas kita. Ya, jadi kalau ada yang bisa dipakai untuk membantu pekerjaan menjadi lebih efektif, menjadi lebih cepat, menjadi lebih bagus, ya kenapa enggak? Itu juga bagian dari alat bantu. Jangan takut manusia digantikan AI, belum terjadi. Ya, tapi manusia akan digantikan oleh manusia yang pakai AI. Makanya kita harus ikut menggunakan dengan cerdas dan bertanggung jawab. Itu yang saya bisa sampaikan. Semoga kita bisa lebih efektif lagi dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam studi kita, ya termasuk dengan memanfaatkan teknologi AI. Terima kasih.